Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Apakah yang salah? Apakah kamu terdiam sekarang? Apakah kamu merasa sulit untuk mengatakan sesuatu, atau apakah kamu tidak berani mengatakan apa-apa? Beitang Zimo, apakah sekarang kamu pura-pura bodoh? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku, Chu Feng, adalah sampah? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku hanya berhasil melewati cobaan Immortal Refinement Weaponry karena keberuntungan? Sampah, sekarang siapa sampah yang sebenarnya? Kamu, Beitang Zimo, adalah sampah yang sebenarnya, ucap Chu Feng. Kamu tidak hanya sampah, tapi kamu juga seorang pengecut tanpa tulang. Kamu adalah seorang pengecut yang berani menerima taruhan, namun tidak berani bertahan setelah kalah. Nangong Baihe menambahkan. Betul sekali, hei sampah, kamu benar-benar tak tahu malu. Cui, kamu adalah limbah sebagai pangeran klan Beitang. Ternyata kamu tidak lebih dari sampah busuk. Kamu benar-benar telah mempermalukan seluruh klan Kekaisaran Beitang. Mengikuti Nangong Baihe, orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong juga mulai dengan keras mengejek dan menghina Beitang Zimo. Benar-benar memalukan, dia menghina orang lain begitu kejam sebelumnya. Namun sekarang, ternyata dia harus menamparkan dirinya sendiri. Hahaha, Beitang Imperial Clan hanya sampai di level ini. Mereka sama sekali tidak sebesar yang dikatakan rumor. Itu benar, seperti yang dikatakan orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong, Beitang Zimo ini hanyalah sampah, ucap kerumunan. Namun yang paling mengejutkan adalah, bukan hanya klan Kekaisaran Nangong yang mulai menghina Beitang Zimo. Bahkan sang Raja Monster Makhluk Naga mulai mengejek dan menghina Beitang Zimo. Selain klan Kekaisaran Nangong dan Bis Raja Naga, maka tidak ada orang lain yang berani mengatakan apapun tentang Beitang Zimo. Namun ini bukan karena mereka tidak mau mengatakan apa-apa, dan itu bukan karena mereka merasa bahwa Beitang Zimo tidak salah. Tapi sebaliknya, mereka merasakan hal yang sebaliknya. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa Beitang Zimo telah membawa ini pada dirinya sendiri, bahwa dia menuai apa yang telah dia tabur. Sebenarnya, banyak orang yang ingin mengejek dan menghina Beitang Zimo juga. Hanya saja, karena kekuatan klan Kekaisaran Beitang, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Dengan demikian, mereka hanya bisa menahan diri dan menyimpan penghinaan dan ejekan mereka di hati mereka. Lalu tiba-tiba saja, Beitang Zimo berteriak dengan marah. Kalian semua tutup mulut kalian, teriak Zimo. Teriakan marahnya ini menyebabkan orang-orang dari Kekaisaran Nangong, dan Beast Dragon Monstrous Dragon menjadi lebih marah. Mereka merasa bahwa dia sangat arogan untuk berani berteriak dengan cara seperti ini pada keadaan seperti ini. Namun sebelum orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong dan Raja Naga Bistang bisa mengatakan apapun kepada Beitang Zimo tiba-tiba mengangkat tangannya dan mulai menamparkan wajahnya. Plak plok plak plok plak plok. Segera, sebanyak 10 tamparan berturut-turut dengan kejam mendarat di wajahnya. Setelah menamparkan dirinya 10 kali, bekas telapak tangan berdarah muncul di pipi Beitang Zimo. Itu dapat dilihat bahwa 10 tamparannya sangat kejam. Ayo pergi, ucap Zimo. Setelah 10 tamparan, Beitang Zimo berbalik dan melompat keluar dari danau untuk pergi. Orang-orang lain dari klan Beitang Imperial segera mengikutinya, dan buru-buru meninggalkan daerah itu. Keputusannya untuk pergi sudah sangat benar. Itu karena dia sudah tidak punya wajah untuk tetap berada di tempat ini lagi. Pada hari ini, dia benar-benar dipermalukan. Sebenarnya, ini tidak bisa disalahkan pada Chu Feng. Dia telah sombong sepanjang hidupnya, dan telah memprovokasi banyak orang. Lebih jauh lagi, dia seharusnya berhasil sebelumnya juga. Namun sayangnya, dia akhirnya gagal. Alasan kegagalannya adalah, itu karena dia telah bertemu seseorang yang dia seharusnya tidak diprovokasinya. Pada saat ini, semua orang telah mengalihkan pandangan mereka kepada Chu Feng. Mereka ingin melihat ekspresi seperti apa yang Chu Feng miliki di wajahnya.
Mereka ingin tahu, apakah dia sangat senang atau akan bertindak sangat sombong. Di mana Chu Feng? Seru seseorang. Namun hanya pada saat inilah kerumunan menemukan, bahwa Chu Feng telah menghilang. Kerumunan telah difokuskan pada reaksi Beitang Zimo, dan sebenarnya telah mengabaikan Chu Feng. Tampaknya Chu Feng telah pergi begitu saja. Kemungkinan besar dia telah pergi sebelum Beitang Zimo mulai menamparkan dirinya sendiri. Meskipun Chu Feng telah pergi, hati orang banyak tidak dapat tenang. Mereka akhirnya tahu, bahwa Chu Feng tidak melewati persidangan secara kebetulan. Meskipun sangat sulit untuk percaya, tapi bakat yang diungkapkan Chu Feng benar-benar mencengangkan. Kemungkinannya dalam waktu dekat, Grand Person lain akan muncul di Domain Overlord. Adapun orang itu, namanya adalah Chu Feng. Tuan Muda Pulau Abadi, kelihatannya bukan karena Cultivation Immortal Pond memiliki masalah, melainkan bahwa pemuda dengan nama Chu Feng itu, dia adalah karakter tingkat iblis. Dia telah berhasil menghisap danau abadi kultivasi sampai kering hanya dalam 6 jam saja. Orang-orang dari Pulau Abadi berkata kepada Baili Xinghe. Tampaknya memang begitu, balas Baili Xinghe yang mengangguk dengan tenang. Meskipun dia memiliki penampilan yang tenang, tapi tangan di balik lengan bajunya terkatup rapat. Mereka mengepal begitu erat sehingga nadinya melotot, dan tampaknya akan meledak. Selain itu, badai dahsyat mengamuk di dalam hatinya. Pada saat ini, Chu Feng telah kembali ke kediamannya. Alasan mengapa Chu Feng kembali begitu cepat adalah, karena dia tahu bahwa dia telah menciptakan keributan yang sangat besar. Kemungkinannya akan ada banyak orang yang mencoba untuk mencari jalan untuk berteman dengannya. Chu Feng tidak ingin berteman dengan orang-orang yang oportunis. Karena itulah, dia diam-diam pergi dan kembali ke kediamannya. Tempat tinggalnya telah diatur oleh orang-orang dari Pulau Abadi. Dengan demikian, selain orang-orang dari Pulau Abadi, maka tidak ada yang tahu di mana dia tinggal. Dengan demikian, Chu Feng tidak takut orang lain datang mengganggunya. Perasaan yang luar biasa, itulah yang harus kamu lakukan. Mengapa kamu terus mencoba bersikap sangat rahasia? Untuk mengungkapkan dirimu seperti ini, bukankah itu jauh lebih baik? Di dunia kultivator adalah dunia persaingan, dan yang kuat adalah penguasa. Jika kamu tidak mengungkapkan kekuatan kamu, bagaimana mungkin orang lain menghargai kamu? Hanya dengan mengungkapkan kekuatan kamu, kamu bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain, ucap si ratu. Pada saat ini, si ratu sangat bersemangat. Dia bertepuk tangan dan bersorak untuk Chu Feng tanpa henti. Meskipun memang benar bahwa aku dapat dengan mudah mendapatkan rasa hormat orang lain dengan mengungkapkan kekuatan aku, tapi aku juga akan membuat orang lain merasa iri, dan membawa orang-orang yang ingin membunuh aku, kata Chu Feng. Sebenarnya, jika bukan karena Beitang Zimo memprovokasi Chu Feng dan menyerangnya tanpa henti, Chu Feng tidak akan mengungkapkan bakatnya dan menyebabkan keributan seperti itu. Jika ada yang berani mencoba membunuhmu, kamu harus membunuh mereka. Dunia kultivator bela diri adalah seperti ini. Jika kamu tidak menggertak orang lain, maka kamu akan diintimidasi oleh orang lain. Kata si ratu dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia berharap agar Chu Feng menjadi kuat sepanjang waktu. Hehehe, Chu Feng hanya tertawa ringan, dan tidak mengatakan apa-apa. Jika memungkinkan, ia juga tidak ingin terlalu rendah hati. Itu karena jika dia terlalu rendah hati, dia akan tampak lemah. Jika dia tampak lemah, maka akan sulit untuk menyalahkan orang lain karena ingin menggertaknya. Pada hari-hari berikutnya, Chu Feng tinggal di kediamannya di samping tebing sepanjang waktu. Dia sedang menunggu Immortal Refinement Weaponry untuk menyempurnakan senjatanya. Meskipun Chu Feng tidak meninggalkan Pulau Abadi sepanjang waktu, tapi dia masih berhasil mendengar banyak berita. Beitang Zimo dan klan Kekaisaran Beitangnya telah pergi. Selain itu, banyak orang lain juga yang telah pergi. Alasan mengapa mereka pergi begitu cepat adalah, itu semua karena Chu Feng. Chu Feng benar-benar menyedot seluruh danau abadi kultivasi hingga kering. Jadi, tidak ada artinya bagi mereka untuk tetap tinggal. Karena itulah, mereka semua memutuskan untuk pergi.
Saat ini, satu-satunya orang yang tersisa di Pulau Abadi adalah Chu Feng, Tantai Sue, Nangong Ya, Nangong Baihe, Nangong Moli, dan sejumlah kecil orang dari klan Kekaisaran Nangong. Satu hal yang layak disebutkan adalah bahwa, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, semua King Monstrous Dragon Beast telah tinggal juga. Pada hari ke-7 sejak kedatangan Chu Feng di Immortal Island, Immortal Refinement Weaponry memanggilnya lagi. Itu adalah hutan yang sama dan pondok jerami yang sama. The Weaponry Refinement Immortal masih duduk di samping Tungku. Hanya saja kali ini, Immortal Refinement Weaponry tidak memanggang ubi. Justru sebaliknya, dia memanggang kentang. Dia memiliki senyum tipis yang sama di wajahnya saat dia melihat ke arah Chu Feng. Kali ini, apresiasi dan kekaguman yang tidak tertutup memenuhi tatapannya yang tersenyum. Chu Feng, aku mendengar bahwa kamu berhasil sepenuhnya menyerap semua energi di danau kultivasi abadi, itu dalam hitungan beberapa jam. Tanya The Weaponry Refinement Immortal sambil menatap Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Senior, hal seperti itu memang terjadi. Namun sebenarnya, aku tidak melakukannya seorang diri. Hari itu, ada banyak orang berlatih di danau kultivasi abadi. Selain itu, semua orang berhasil memperoleh manfaat darinya, jawab Chu Feng. Bahkan dengan banyak orang, tidak mungkin bagi mereka untuk sepenuhnya menyerap semua energi di danau kultivasi abadi aku dalam waktu yang singkat. Danau kultivasi abadi itu adalah sesuatu yang secara pribadi aku sempurnakan. Jadi, aku tahu apa yang mampu dilakukan. Wah, kamu benar-benar membuat seseorang memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untukmu. Tidak heran kalau kedua gadis itu, Ziling dan Su Rou sangat menyukaimu. Selain anak laki-laki seperti Xing He, kamu juga memiliki potensi untuk menjadi tuan, kata The Immortal Refinement Immortal. Hehehe, senior, kamu membuatku tersanjung, kata Chu Feng. Kemudian setelah itu, dia bertanya. Senior, bolehkah aku tahu berapa lama Ziling dan Su Rou akan tinggal di sini untuk berlatih? Tanya Chu Feng. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, karena keduanya akan benar-benar aman di sini. Bahkan tidak ada yang akan dapat membahayakan mereka. Selain itu, bahkan jika mereka pergi dari sini, aku akan membiarkan mereka pergi dengan nama aku. Siapakah orang di seluruh tanah suci martialism yang berani menyentuh tubuhku, Immortal Refinement Weaponry? Immortal Refinement Weaponry mengatakan. Wah, terima kasih senior atas kebaikan kamu, ucap Chu Feng yang bersyukur dari lubuk hatinya. Wah, kamu tidak harus memikirkan orang lain sekarang. Tapi sebaliknya, kamu harus memikirkan diri sendiri. Di sini adalah persenjataan yang telah aku sempurnakan untuk kamu. Lihatlah, apakah itu sesuai? Saat Immortal Refinement Weaponry berbicara, dia mengeluarkan Cosmos Sack dari pinggangnya, dan melemparkannya ke arah Chu Feng. Setelah membuka Cosmos Sack itu, Chu Feng menemukan bahwa yang terkandung dalam Cosmos Sack sebenarnya adalah sepasang sepatu bot. Itu adalah sepasang sepatu bot yang terlihat sangat biasa. Mereka juga kurang lebihnya sama dengan yang dipakai Chu Feng saat ini. Sepatu bot itu tidak terlalu elegan atau indah, dan juga tidak dihiasi dengan cantik. Dan bahkan, mereka bahkan bisa dikatakan sederhana dan biasa saja. Namun ketika Chu Feng memegang sepasang sepatu bot itu di tangannya, ia segera tahu bahwa itu adalah harta yang luar biasa. Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Sepasang sepatu bot ini adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Tidak seperti Infinity Edge milik Chu Feng, sepasang sepatu bot ini bukanlah salinan. Justru sebaliknya, itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Namun meski begitu, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap ini bukanlah salah satu yang perlu untuk mengenali tuannya. Justru sebaliknya, itu dibuat khusus untuk Chu Feng. Dengan kata lain, selain Chu Feng, maka tidak ada orang lain yang bisa menggunakan sepatu bot ini. Terima kasih senior, Chu Feng menyatakan terima kasih sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat. Dia tampak sangat bahagia. Itu karena hanya pada saat inilah dia tahu, apa yang dimaksud dengan barang yang dibuat khusus. Jangan terlalu cepat berterima kasih padaku.
Cobalah mereka terlebih dahulu. Ketika Immortal Refinement Weaponry mengatakan kata-kata itu, dia segera berdiri, lalu mendorong pintu pondok jerami itu, dan berjalan keluar. Lalu setelahnya, dia berkata, rumah itu terlalu kecil, tidak ada cukup ruang untuk mengujinya. Ayo, uji sepatu bot itu di luar, ucapnya. Chu Feng pun tiba di luar rumah. Dia melepas sepatu bot yang dia kenakan, dan kemudian memakai sepatu bot yang dibuatkan secara khusus oleh Weaponry Refinement Immortal. Senior, tidak perlu menguji. Sepasang sepatu bot ini memanglah harta. Mereka mampu meningkatkan kecepatan aku dengan seluruh tingkatan. Dengan kekuatan junior saat ini, maka peringkat 5 kaisar setengah bela diri tidak akan mampu melawan aku sama sekali. Bahkan melawan peringkat 6 kaisar setengah bela diri, aku bisa bertarung dengan susah payah. Namun, aku pastinya bukan tandingan untuk kaisar setengah bela diri peringkat 7. Namun dengan sepasang sepatu bot ini, bahkan jika aku tidak bisa menang melawan kaisar setengah martial half peringkat 7, aku masih bisa menang melawan kaisar setengah martial half peringkat 7 dalam hal kecepatan. Meskipun sepasang sepatu bot ini tidak dapat membantu aku dengan hal lain selain kecepatan, tapi itu akan dapat membantu aku ketika hidup aku dalam bahaya, dan di mana aku harus melarikan diri. Ini adalah artefak luar biasa untuk melarikan diri, kata Chu Feng. Tidak buruk. Kamu memang memiliki keterampilan. Kamu benar-benar berhasil menentukan nilai sepasang sepatu bot ini hanya dengan menggunakan persepsi saja. Namun Chu Feng, tidak selalu sepatu bot ini mampu mengatasi hal itu. Aku juga telah memperbaiki 10 jimat untuk kamu. Selama kamu menggunakan jimat di sepatu bot, kecepatan kamu akan dapat meningkat sekali lagi. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang berada di bawah martial kaisar dapat mengejar kamu, ucapnya. Ketika Immortal Penyempurnaan Weaponry berbicara, dia mengambil 10 jimat dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Sebelum menerima jimat itu, Chu Feng bisa mengatakan seberapa kuat mereka jika digunakan, itu hanya dengan melihatnya saja. Jimat-jimat itu pastinya membutuhkan waktu yang lama, untuk disempurnakan dengan Weaponry Refinement Immortal. Ini karena jimat-jimat itu terlalu kuat, dan mereka hanyalah harta tak ternilai. Senior, rahmat dan kebaikanmu yang besar terhadap Chu Feng adalah sesuatu yang tidak bisa dibayar Chu Feng. Namun jika ada hari di mana Chu Feng dapat membayar kamu, junior ini pasti akan membayar kamu, kata Chu Feng sambil menggenggam tinjunya. Ya ampun, kata-kata macam apa itu? Aku mengadakan majelis pemberian senjata ini untuk tujuan menemukan anggota generasi muda yang luar biasa seperti kamu, sehingga aku bisa memberikan senjata kepada mereka. Kamu telah melewati cobaanku, jadi wajar saja kalau aku memberimu senjata. Ini adalah sesuatu yang pantas kamu dapatkan. Maka dari itu, tidak perlu bagimu untuk sopan seperti ini. Namun Chu Feng, kamu harus waspada terhadap orang lain. Untuk bepergian sendirian, kamu harus lebih ekstra hati-hati. Meskipun kita sudah lama tidak saling kenal, tapi aku bisa mengatakan bahwa kamu memang berbakat. Karena itulah, aku tidak ingin hidup kamu hilang di tangan orang-orang jahat, kata The Immortal Refinement Weaponry. Terima kasih senior atas peringatanmu. Junior ini pasti akan memperhatikan, kata Chu Feng. Kamu bisa kembali. Kamu akan pergi besok. Kembalilah lebih awal, dan istirahatkan diri kamu, kata The Weaponry Refinement Immortal. Dalam hal ini, junior harus pergi, balas Chu Feng. Setelah Chu Feng mengucapkan selamat tinggal, ia langsung kembali ke kediamannya. The Weaponry Refinement Immortal telah mengatakan niatnya dengan jelas. Selain itu, dia juga telah menganugerahkan Chu Feng dan yang lainnya senjata yang dijanjikan. Dengan demikian, Chu Feng dan yang lainnya tidak akan bisa terus tinggal di Pulau Abadi. Majelis pemberian senjata Weaponry akan berakhir besok. Terlepas dari apakah seseorang ingin pergi atau tidak, mereka semua harus pergi. Setelah memikirkan faktanya bahwa dia akan pergi, Chu Feng merasa agak enggan untuk pergi. Alasan untuk itu adalah karena dua kekasihnya, yaitu Ziling dan Surou.
Namun sebelum Chu Feng bahkan tiba di kediamannya, dia tiba-tiba saja merasa sangat gembira. Bahkan langkah kakinya juga dipercepat. Setelah sampai di kediamannya, ia segera mendorong pintu ruangannya. "Ziling, Surou, kalian berdua benar-benar di sini," seru Chu Feng. Saat Chu Feng melihat dua keindahan, yang satu mengenakan rok ungu dan yang lainnya mengenakan rok biru, yang satu murni serta manis dan yang lainnya dewasa serta menawan, ia menjadi sangat gembira. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari mengapa Immortal Refinement Weaponry menyuruhnya untuk kembali lebih awal. Itu tampak jelas bahwa penampilan Ziling dan Surou bukanlah suatu kebetulan. Kemungkinannya, mereka datang ke sini karena Immortal Refinement Weaponry telah mengaturnya. "Kakak Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar berhasil membuat abadi perbaikan senjata menghargai kamu seperti ini. Dia bahkan secara khusus mengatakan kepada kami berdua, untuk menemani kamu sebelum kamu pergi." Ziling dan Surou berbicara bersama-sama. Keduanya tersenyum di wajah mereka, dan itu sudah jelas bahwa mereka sangat senang melihat Chu Feng. "Menemani aku, apakah kalian berdua tidak akan pergi malam ini?" Chu Feng meraih kedua gadis itu, dan berbicara dengan senyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, wajah Ziling dan Surou memerah. Namun pada akhirnya, mereka berdua mengangguk diam-diam. "Hahaha, ini benar-benar hebat." Pada saat ini, Chu Feng sangat gembira. Kesannya tentang Weaponry Refinement Immortal telah berubah, dan dia sekarang memiliki kesan yang jauh lebih baik dari Weaponry Refinement Immortal. Itu karena dia telah menemukan bahwa, Immortal Refinement Weaponry ini adalah orang yang sangat pandai memahami orang lain. Ada yang aneh. Apakah kalian berdua berhasil menerobos? Kalian berdua benar-benar mencapai terobosan secepat ini. Ini luar biasa, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng menemukan bahwa kultivasi Ziling sekarang berada di peringkat 3 Half Martial Emperor, dan kultivasi Surou sekarang berada di peringkat 2 Half Martial Emperor. Keduanya telah mencapai terobosan. Terlebih lagi, sepertinya mereka tidak berhasil menembus pada hari ini. Karena kemungkinannya, mereka telah mencapai terobosan mereka beberapa hari yang lalu. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dari perkiraannya. Bagaimana mungkin kami bisa dibandingkan dengan kamu? Tidak hanya kamu bisa menerobos, kamu bahkan benar-benar menyerap semua energi di danau kultivasi abadi, kata Surou sambil tersenyum. Kok kamu bisa tahu? Tanya Chu Feng yang merasa agak memalukan. Tentu saja kami tahu. Kami tidak hanya tahu bahwa kamu telah mengeringkan seluruh danau kultivasi abadi, tapi kami juga tahu bahwa kamu membuat Beitang Zimo sangat menderita, dan membuatnya menamparkan dirinya sendiri 10 kali di depan banyak orang. Dia benar-benar telah mempermalukan dirinya sendiri. Ketika kami pertama kali mendengar berita ini, baik kakak besar Surou maupun aku merasa sangat gembira. Baginya untuk memprovokasi kamu, ini adalah konsekuensi dari tindakannya. Layani dia dengan benar, Ziling berkata dengan nada senang. Itu hanya kamu yang sangat senang bukan? Tapi aku sudah terbiasa dengan ini. Sejak Chu Feng memperoleh reputasi kecil untuk dirinya sendiri di Akademi Azure Dragon, dan tidak pernah ada orang yang bisa menggertaknya. Tapi selalu dia Yeseng menggertak orang lain, kata Surou. Dua kesayangan aku, tolong berhenti membuat komentar tentang aku. Untuk tidak melihat kalian berdua selama berhari-hari, apakah kalian berdua tahu betapa aku merindukanmu? Ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan membuat formasi spiritual yang menyegel rumah ini. Kemudian, dia membawa Ziling dan Surou ke ranjang. Hari ini, Ziling dan Surou tidak meninggalkan kediaman Chu Feng. Bahkan ketika malam tiba, mereka masih di sana. Malam ini, Chu Feng tidur sangat nyenyak. Dia bisa menghabiskan malam ditemani oleh dua kekasihnya. Untuk Chu Feng saat ini benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.